Kearsipan. Tadi untuk pencipta pengelola itu arsip dinamis aktif. Kalau inaktif di bawah 10 tahun, di mana? Di unit kearsipan 1. Kalau di atas 10 tahun, salah. Yang di bawah 10 tahun unit kearsipan 2, yang di atas 10 tahun unit kearsipan 1 dan di lembaga kearsipan. Dan kalau statis di lembaga kearsipan. Nah, kami di bidang pengelolaan arsip ini adalah sebagai unit kearsipan 1 dan lembaga kearsipan. Jadi tugas kami di sini adalah menyimpan arsip inaktif di atas 10 tahun 1 Kota Depok sama arsip statisnya 1 Kota Depok. Kalau kalian tadi pertanyaannya adalah nomor 3, pertanyaan adalah bagaimana proses alur kerja dijalankan oleh. Itu berarti ke arsip yang mana nih? Yang aktif, dinamis aktif inaktif atau ke statis? Mungkin dinamis inaktif sama aktif. Ke Bu Afi pertanyaannya, bukan ke saya. Ya, itu nomor 3 Bu Afi. Terus nomor 4 apa? Tandain aja, kan mau ke Bu Afi kan? Iya. Jadi apa saja kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok? Ini apa saja prosedur dilakukan dalam proses kearsipan? Oh, berarti 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ke Bu Afi. Nomor 5 apa saja kebijakan terkait apa? Terkait mungkin yang dikeluarkan dari pihak kearsipan untuk masyarakatnya, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dan diteguhi. Ya, misalnya apabila masyarakat itu butuh untuk mencari kearsipan, melihat kearsipan tentangnya. Maksudnya produk hukum, perda, peraturan daerah. Maksudnya itu? Iya. Banyak. Bisa lihat cari di jaringan dokumentasi ilmu hukum jdih.depok.go.id. Nanti cluenya cari aja terkait dengan arsip. Di situ kami ada perda terkait dengan kearsipan, peraturan daerah terkait dengan kearsipan, kemudian ada peraturan wali kota terkait dengan penyusunan arsip dan lain-lainnya banyak. Pemilihan arsip dinamis, akuisisi, itu banyak di situ, ya. Terus apa lagi tadi? Nomor 6. Gimana nih maksudnya? Mekanisme pengelolaan arsip yang diterapkan. Ya, bagaimana pengelolaan dan juga bagaimana untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut tetap aman dan terjaga. Punya siapa? Yang ada di Dinas Kearsipan. Dinas Kearsipan ke Bu Afi kalau misalnya terkait dengan arsip yang ada kalau di bidang ini kan kita tingkat kota. Arsipnya punya dinas-dinas yang disimpan di kami gitu. Kalau terkait dengan arsipnya Dinas Kearsipan sendiri ke Bu Afi sebagai unit kearsipan 2. Terus nomor 7. Adakah program pelatihan atau pembinaan yang rutin diberikan kepada staf terkait? Ada. Ini ke pembinaan ya. Ada. Kan pertanyaan adakah? Ada. Mungkin kita kembali lagi bagaimana pembinaan atau gambaran pembinaan tentang bagaimana penggambaran pembinaan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kalau program pelatihan atau pembinaan setiap tahun itu bidang pembinaannya sebenarnya beda bidang ya. Bidang pembinaan itu mengadakan semacam sosialisasi ya, atau workshop atau bintek atau apa namanya ya, terkait dengan pengelolaan arsip. Misalnya bagaimana terkait dengan pemusnahan arsip, kemudian bagaimana implementasi Sri Kandi, terus kemarin terkait kode klasifikasi, kemudian sistem klasifikasi keamanan arsip, akses arsip dinamis. Pokoknya semua perwal yang ada yang sudah kami produksi itu dilakukan sosialisasi setiap tahun kepada pengelola arsip ataupun arsiparis di perangkat daerah atau dinas-dinas. Setiap tahun ada. Modelnya bisa daring, bisa luring. Kemudian pertanyaan mana lagi tuh? Nomor 1 tuh bisa ke Bu Afi. Nomor 2, bagaimana proses pemindahan arsip dari arsip aktif, dinamis ke arsip inaktif hingga kalau dari arsip aktif ini agak bingung ya. Ini yang arsipnya siapa nih? Arsipnya Dinas Kearsipan atau bagaimana? Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Bu Afi. Oke.
Tapi kalau bagaimana proses sebenarnya, ya sekali lagi deh. Arsip statis misalnya milik Dinas Kearsipan ya. Proses pemindahannya itu kita lihat dari jadwal retensi. Dari jadwal retensi kan ada series arsipnya. Kita lihat series arsipnya apa, aktif inaktifnya berapa tahun, kemudian keterangannya musnah atau permanen. Ya, nah yang berketerangan permanen itu ketika sudah mencapai masa inaktif, kemudian dilakukan penilaian. Setelah itu ditata dulu, keluar daftar arsip, kemudian dilakukan penilaian. Sebentar ya. Arsip aktif itu dibuat daftar arsip dulu. Setiap tahun ya dibuat daftar arsip aktif. Kemudian kita sisir tuh, kita lakukan penilaian sesuai dengan pedoman di jadwal retensi itu Perwal nomor 64 tahun 2017 terkait dengan jadwal retensi arsip. Seriesnya apa, di situ kelihatan keterangannya apakah musnah atau permanen. Nah setelah itu daftar arsip aktif, kemudian dibuat daftar arsip inaktif tuh, dia kan ada kolom-kolomnya. Di daftar arsip inaktif itu dibuat lagi daftar arsip inaktif. Dari unit penciptaan pengolah arsip aktifnya itu dipindahkan ke unit kearsipan 2 di Bu Afi. Bu Afi ini sebagai arsiparis di unit kearsipan 2. Jadi Bu Afi itu mengelola arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kalau kami di arsiparis di bidang pengelolaan itu selain arsip tercipta di bidang, arsip aktif dan inaktif tercipta di bidang, juga mengelola arsip inaktif di atas 10 tahun dan arsip statisnya perangkat daerah, dinas-dinas seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi aktif arsipnya, ditata lagi keluar daftar arsip inaktif, kemudian ketika dia termasuk ke dalam inaktif di atas 10 tahun, itu dipindahkan ke unit kearsipan 1 yang merupakan tupoksinya unit kearsipan 1 di bidang juga. Kalau kemudian dia menjadi statis, menjadi permanen dan statis, itu diserahkan ke lembaga kearsipan. Pemindahannya seperti itu. Kemudian pertanyaan standar. Standarnya mungkin kita ada apa ya? Kita ada namanya pengawasan kearsipan. Ya, pengawasan kearsipan itu dari berjenjang ya, dari tingkat nasional, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota. Nah, tiap tahun itu pasti kita dilakukan pengawasan. Di situ nanti muncul nilai-nilainya. Berarti pengawasan setiap tahun. Iya, setiap tahun. Berarti nomor berapa? Ini nomor 4 Nomor 4 ya. Iya. Tadi. Mekanisme pengawasannya berarti dari pihak atasnya lagi ya, Bu? Dari provinsi. Kami juga menilai dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah Kota Depok. Namanya pengawasan kearsipan internal. Kalau tadi kan pengawasan kearsipan eksternal. Nah, kalau yang tadi dilakukan oleh provinsi dan arsip nasional itu pengawasan kearsipan eksternal. Dia gabungan antara eksternal dan internal seperti itu. Kalau evaluasi rutinnya tuh ada nggak Bu pada Ya itu tadi evaluasinya mungkin pengawasan itu kali ya. baik manual atau digital Bu, sistem kearsipannya? Kayak misal di websitenya gitu kan, Balai Kota itu ada ini, Dinas Kearsipan ada kearsipan. Nah itu adakah pengawasan secara rutinnya untuk memastikan website ini tuh tetap terjaga gitu? Kalau itu mungkin lebih ke Dinas Komunikasi dan Informatika ya, mereka punya namanya sisi pemerintah atau dari bagian organisasi ya, di sekretariat daerah itu ada nilai namanya sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ada per tahunnya ada. Berarti memang yang mengevaluasi mereka dari pihak atas. Itu Pan-RB ya kalau nggak salah, Pan-RB. Nomor 6 ini bagaimana? Ini mungkin keterlibatan pegawai atau staf dalam sehari-hari pada bidang pengelolaan arsip itu bagaimana? Maksudnya gimana? Misalnya itu kan kayak ada lintas
tugas bidang itu ya Bu, misalnya dari pihak divisi 1 dan divisi 2 itu ada keterlibatan gitu Bu. Misalnya kayak yang dari arsiparis dari kearsipan 1 dan 2 gitu Bu, keterlibatan dalam hal apa? dalam pengelolaan Dalam pengelolaan arsip bagaimana komunikasi antara unit 1 dan unit 2 gitu. Saya masih bingung pertanyaan. Contohnya seperti apa? Kegiatan apa gitu yang melibatkan dua sumber daya di dalam di dua bidang yang berbeda gitu? Iya, betul. Ada kegiatannya pengawasan kearsipan itu ada. Kemudian SIKN JKN ya, SIKN itu kan sistem informasi kearsipan nasional. Jadi sistem informasi kearsipan nasional itu jadi kita kayak input gitu di sistemnya ANRI, Arsip Nasional. Kita bisa input arsip-arsip kayak bernilai guna sejarah, arsip statis. Nah, yang mendapatkan arsipnya itu pihak yang mendapatkan, unit kerja yang mendapatkan, unit kerja yang bertanggung jawab untuk mendapatkan arsipnya kan bidang pengelolaan. Jadi kita nyari tuh arsip statisnya. Nanti yang show off-nya gitu kan, yang memamerkannya atau yang menginput ke dalam sistem itu kemudian menyajikan kepada masyarakat itu bidang pembinaan. Ini kayak gitu ya, Iya, kolaborasinya ya. iya, oh, iya benar kolaborasi. Ya. Terus kemudian juga di pengawasan, karena pengawasan kearsipan internal, karena di tim pengawasan itu salah satu indikatornya adalah harus memiliki sertifikat terkait dengan pengawasan, dan karena di bidang PLP pembinaan itu juga SDM sedikit, jadi kita di bidang pengelolaan turut membantu tuh dalam tim pengawasan itu. Ya, seperti itu ya, yang saya tangkap ya. Iya. Ya, itu. Nah, kemudian ini ketika pelayanan. Iya, Nah, layanan itu sebenarnya kan tupoksinya bidang pembinaan, tetapi yang dilayangkan itu adalah hasil dari arsip yang diambil, yang diserahkan dari perangkat daerah dan disimpan oleh bidang pengelolaan. Jadi di front office-nya itu di bidang layanan ketika pemohon ingin mendapatkan arsip, tetapi ketika arsipnya itu diambil atau ingin diserahkan itu dari arsiparis di bidang pengelolaan, nanti baru diserah yang menyimpankan simpannya di bidang pengelolaan ya, nanti arsipnya diambil kemudian diduplikasi kemudian diserahkan, yang menyerahkan adalah si pihak dari bidang pelayanan. Nah itu kalau kolaborasinya seperti itu. Berarti itu termasuk sama nomor 7 ya Bu ya? Udah termasuk sama soal nomor 7 pelayanan langsung yang diberikan. Iya. Ya. Mungkin adakah Bu kendala yang dialami selama melakukan pekerjaan yaitu pada unit 1 pengelolaan arsip, adakah kendala yang Ibu rasakan atau Ibu alami selama menjadi Kalau kendala kami ya sebagai lembaga kearsipan ataupun unit kearsipan 1 yang mempunyai tugas untuk mengembangkan hasanah arsipnya Kota Depok gitu ya, arsip Kota Depok. Itu banyak sih ya. Pertama itu SDM-nya tuh masih kurang paham ya terkait dengan arsip. Kemudian jadi ketika misalnya kita nyari arsip statis gitu, arsip media sejarah, arsipnya nggak ada misalnya gitu kan. Paling itu ya SDM, kemudian kalau sarpas sih sudah mulai tercukupi tapi memang masih ada yang kurang gitu kan kalau sarana prasarananya. Kemudian paling itu ya kendalanya SDM yang kurang pengetahuan terkait dengan arsipnya. Nah, ini izin bertanya juga Bu, itu SDM tersebut itu kan sebenarnya ada pembinaan dulu, pembinaan dan pelatihan seperti bina sosialisasi, terus ada praktiknya juga. Nah, itu apakah memang kurang efektif sosialisasi tersebut sehingga SDM-nya memang belum belum menguasai gitu? Mungkin dari sosialisasi tersebut kurang kah atau bagaimana? Ya karena jadi ada tenaga arsiparis itu kan di tahun ini ya sebanyak 24 atau 22 arsiparis formasi CPNS. Nah sebelumnya itu diampu oleh pengelola arsip. Jadi pegawai yang tupoksinya bukan hanya terkait arsip saja, mereka multitasking gitu bekerja, mungkin nggak fokus. Nah kemudian juga seringkali mutasi seperti itu. Nah akhirnya menyebabkan itu mungkin mereka nggak
sharing gitu kan terkait misalnya dia ikut sosialisasi ini tahun ini mungkin nggak disampaikan lagi ke teman-temannya atau pegawainya, setelah itu mereka dimutasi ya akhirnya Bingung juga ilmunya kan Nggak putus nyampe gitu gitu ya. ya kan ganti orang seperti itu kayak gitu. Jadinya mereka juga belum paham nih yang dimaksud dengan nasib yang ini tuh yang apa gitu. Sedangkan mereka tuh memiliki kewajiban untuk menyerahkan aksesorisnya misalnya itu kayak gitu. Komite bisa dilihat dulu. Apa ya? Foto. Ini loh. Ada lagi? Izin bertanya Ibu terkait norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK itu ranahnya di Eksiparis Kelas 1 atau sama Bu Fida ya? NSPK terkait apa? Yang kayak tata naskah dinas, terus klasifikasi aksi. Tata naskah dinas. Itu tata naskah dinas itu bisa lihat di JDIH ya. Di JDIH juga ada. JDIH tadi jaringan dokumentasi ilmu hukum. JDIH.depok.go.id. Kita udah punya tata naskah terbaru sesuai dengan Kemendagri, kemudian berklasifikasi juga sudah baru 2025. Yang sedang kita susun itu dan revisi adalah jadwal retensi arsip, dan kita udah punya sebelumnya tapi kita mau revisi sesuai dengan Kemendagri, sesuai dengan kode klasifikasi yang baru, kemudian sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ya, SKKAD. Ya, SKKAD. Terus yang pertama itu adalah perda terkait penyelenggaraan kearsipan. Itu ada di situ semua. Ya, kemudian juga yang lain-lain tadi terkait misalnya tadi pemedoman pemeliharaan masih dinamis, kita juga punya PO-nya. Cari aja sih kan. Oh, yang pertanyaan tambahan ya? Iya. Kalau sistem pemberkasan tuh di ranahnya siapa ya? Pemberkasan dari mulai surat masuk, surat keluar, dan juga gabungan surat masuk dan surat keluar itu di ranahnya siapa? Mungkin lebih ke arsiparis dinas ya, tapi ya. Sebenarnya kita juga di sini melakukan gitu ya, cuman mungkin lebih efektif dan lebih lengkapnya di sana aja. Mungkin untuk wawancara ini dicukupkan saja Ibu terkait pengelolaan kearsipan di Arsiparis 1, kearsipan dan perpustakaan Ibu. Izin bertanya juga Bu, untuk kita kan berencana untuk melakukan kunjungan sebanyak 3 kali. Dengan sekarang kunjungan pertama itu wawancara bersama Ibu dan Pak Farhan. Jadi untuk rencana kedua itu kita ingin menyelesaikan pertanyaan bersama dengan Bu Afida. Untuk itu pertemuan bersama Bu Afida itu bisa dilaksanakan kapan ya Bu? Ditanyakan aja, ada nomor teleponnya nggak? Ada. Ya, iya. Berarti langsung ke Langsung ke Bu Afi aja, ketersediaan waktunya di kapan gitu ya. Untuk kunjungan yang ke bidang pengelolaan dan bidang pembinaan sudah dilaksanakan. Ya. Kalau untuk yang kunjungan ketiga kan kami ingin mempraktikkan langsung ya Bu ya. Kalau untuk mempraktikkan langsung kami ke siapa ya Bu? Praktek langsungnya atau apa? Untuk mengetahui ini mungkin gudang kearsipannya bagaimana ya, bagaimana pengelolaannya, suratnya bisa-bisakan bagaimana, klasifikasi arsip itu Lebih ke Bu bagaimana. Afi. Oh, oke. Tapi kalau mau lihat ke atas, kita ada tempat penyimpanan untuk arsip nanti di atas 10 tahun dan arsip sains. Mau? Boleh Bu.